Ibu maunya kalian saling jaga sampai kapanpun. Sampai ibu nggak ada juga. Di bioskop Indonesia ada satu hukum tidak tertulis. Kalau sampai kursi baris paling depan yang bikin leher pegal dan mata juling itu bisa laku keras dan penuh total, berarti film yang tayang itu bukan lagi sekedar tontonan biasa. Itu sudah jadi sebuah fenomena nasional. Minggu ini, film superhero Hollywood boleh saja datang dengan modal jutaan dolar. Tapi bioskop kita justru dikuasai total oleh deretan penonton yang rela matanya bengkak demi nonton film lokal. Jangan buang ibu. Film ini sukses menembus 1 juta penonton hanya dalam waktu 5 hari. Hari ini, Sang Ratu akan membedah fenomena gila di balik kelarisan Jangan Buang Ibu. Kenapa dari sekian banyak film sedih tahun ini, film ini yang paling meledak sampai kursi depan pun ludes? Bersama Movie Queen di Movie Talk. Kalau kita perhatikan peta box office Indonesia belakangan ini, pasar kita sebenarnya cuma digerakkan oleh 2 kutub utama. Kalau bukan film horor yang memacu adrenalin, ya film tearjerker alias drama penguras air mata. Penonton Indonesia itu unik banget. Kita suka sekali disiksa secara emosional di dalam kegelapan bioskop. Kalau film horor menyiksa kita lewat visual setan dan jumpscare, film drama keluarga menyiksa kita lewat rasa bersalah, penyesalan, dan kesedihan mendalam. Kita rela bayar tiket mahal-mahal cuman buat numpang nangis massal. Tahun ini, sebenarnya ada banyak film drama keluarga yang mencoba peruntungan serupa. Tapi kenapa justru Jangan Buang Ibu yang jalannya mulus banget sampai bikin antrean mengular? Jawabannya ada pada pemilihan konflik yang sangat organik sekaligus tabu. Film ini memotret realita pahit tentang ibu Ristiana yang diperankan Nirina Zubir yang merawat anak-anaknya. Tama diperankan oleh Reval Hadi, Dewi diperankan oleh Amanda Manopo, dan Tria diperankan oleh Saputra Kori. Dari kecil sampai besar, tapi ujung-ujungnya malah dititipkan ke panti jompo. Isu membuang orang tua atau menelantarkan mereka di hari tua adalah salah satu ketakutan sosial terbesar sekaligus topik paling sensitif di masyarakat kolektif kita. Ini bukan cuma cerita fiksi, ini adalah ketakutan nyata yang berakar di kepala setiap orang tua dan anak di Indonesia. Faktor pembeda kedua adalah eksekusi dingin dari sutradara Hadra Daeng Ratu. Beberapa film drama lain kadang terasa terlalu dipaksakan sedihnya atau bahasanya terlalu puitis dan sastrawi sampai jaraknya terasa jauh dari penonton biasa. Di film ini, Hadra mengeksplorasi masalah dengan sangat membumi. Dialognya adalah kalimat-kalimat yang biasa kita dengar di ruang tamu rumah kita sendiri. Konflik tentang anak dewasa yang sibuk kerja, rumah masa kecil yang mau dijual karena kebutuhan ekonomi, sampai perdebatan sengit tentang siapa yang harus mengalah menjaga orang tua saat sakit-sakitan. Kedekatan rasa inilah yang membuat penonton tidak merasa sedang menonton film, melainkan sedang berkaca melihat diri mereka sendiri. Akting Nirina Zubir sebagai ibu yang pasrah, ditambah dinamika emosi yang luar biasa dari Reval Hadi dan Amanda Manopo, menciptakan ruang empati yang luar biasa besar. Penonton dibuat merasa berdosa bahkan sebelum filmnya selesai. Nah, sekarang kita masuk ke rahasia paling menarik yang jarang dibahas pengamat film, tapi nyata banget terjadi di lapangan. Kenapa bioskop bisa penuh total? Karena ada gerakan terselubung dari para ibu di Indonesia. Banyak yang mengira penonton film ini cuman anak muda yang lagi pengen nangis. Faktanya, banyak kasus di mana seorang ibu sengaja membeli tiket borongan, lalu mengajak atau bahkan sedikit memaksa anak-anaknya yang sudah remaja atau dewasa untuk nonton film ini bareng. Ini namanya teknik marketing paling jenius sepanjang sejarah sinema kita, guilt tripping marketing. Siapa yang butuh iklan baliho miliaran rupiah kalau kita punya emak-emak yang bisa ngancam anaknya? Kamu ikut nonton mama hari ini, atau nama kamu mama coret dari kartu keluarga. Secara psikologis, ini adalah bentuk edukasi preventif terselubung. Para ibu ini merasa film ini adalah media paling pas untuk menanamkan pesan moral tanpa harus menceramahi anak secara langsung. Istilah kasarnya, nih nak, tonton film ini, lihat gimana hancurnya hati seorang ibu kalau ditinggal anak. Biar kamu nanti pas kerja sukses gak lupa sama mama dan gak buang mama ke panti jompo kalau mama sudah tua. Strategi parenting lewat bioskop ini sukses besar. Anak-anak yang tadinya terpaksa ikut karena takut dicoret dari ahli waris, begitu keluar studio langsung nangis sesenggukan meluk ibunya dan minta maaf atas semua kesalahan masa lalu. Efek psikologis investasi masa depan inilah yang bikin penjualan tiketnya meledak
meledak berlipat ganda karena satu ibu bisa memboyong 3-4 anggota keluarganya sekaligus ke dalam studio. Meledaknya film Jangan Buang Ibu secara masif ini sukses memecah sekat demografi penonton bioskop Indonesia. Biasanya pasar utama bioskop itu didominasi oleh Gen Z dan milenial akhir yang hobi nonton film horor atau aksi. Namun film tearjerker bertema ibu seperti ini berhasil membangunkan raksasa tidur, yaitu segmen pasar orang tua, ibu-ibu parubaya, komunitas pengajian hingga lansia yang biasanya jarang sekali menginjakkan kaki ke mall apalagi ke bioskop. Ketika pasar yang sangat luas ini bergerak serentak karena digerakkan oleh isu yang menyentuh hati mereka, hasilnya adalah kelangkaan tiket nasional. Kursi baris depan yang biasa dihindari karena bikin leher pegal pun terpaksa disikat habis karena orang benar-benar tidak mau ketinggalan momen refleksi ini. Kesimpulannya, meledaknya film Jangan Buang Ibu membuktikan bahwa penonton kita saat ini sangat haus akan katarsis emosional. Kita pergi ke bioskop bukan cuman untuk mencari hiburan visual, tapi kadang-kadang justru menyelamatkan kembali rasa kemanusiaan dan bakti kita yang mulai tergerus kesibukan duniawi. Air mata yang tumpah di bioskop menjadi pengingat paling berharga sebelum penyesalan di dunia nyata itu datang. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian termasuk anak yang diseret ibu kalian buat nonton film ini? Atau justru kalian kehabisan tiket tengah dan terpaksa nonton di baris paling depan? Tulis cerita dan pengalaman emosional kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini untuk analisis box office menarik lainnya. Saya Movie Queen, sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa peluk ibu kalian hari ini.